Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sehat selalu, semangat. Selamat jumpa kembali di channel Followers. Kami memasuki pada episode 16 Pasang Pedang Iblis, yang mana pada episode ke-15 Bun Beng telah memasuki markas dari Tian Liongpang dan Bun Beng menerima tawaran segelas anggur atau arak yang diberikan oleh kakek tua. Dan efek dari minum arak tersebut, Bun Beng terasa pusing kepalanya saat dia sedang menonton pibu antara pertandingan persilatan antara ketua dari Butongpai dan ketua dari Lam Haipang, yaitu Tok Chiang Siu Chai. Baiklah, kita akan menuju kepada lokasi pertama di episode ke-16 ini, yaitu tetap di markas Tian Liongpang. Tokoh-tokoh yang hadir di sana adalah Bun Beng, ketua Tian Liongpang, yaitu Nirahai. Ketiga adalah Ang Lo Jin dari Butongpai. Yang keempat, Tok Chiang Siu Chai dari perguruan Lam Haipang. Kelima adalah Pek Eng Sai Kong, itu tokoh dari Tian Liongpang sendiri. Kemudian Cie Kang Tian, itu dari Tian Liongpang. Kemudian Sai Chu Lo Mo dari perguruan Xiao Lim Pai. Yang kedelapan adalah dua wanita muda dan cantik murid dari Tian Liongpang. Setelah kita mengetahui di jilid jilid ke-15, kita langsung saja di pertandingan antara Ang Lo Jin dan Tok Chiang Siu Chai dimenangkan oleh Ang Lo Jin. Atas perintah ketua, maka Pek Eng Sai Kong diperintahkan menghadapi Ang Lo Jin dengan memakai senjata. Yang mana saat bertanding dengan Tok Chiang Siu Chai dengan tangan kosong. Pertandingan antara Ang Lo Jin dengan Sai Kong berjalan dengan serunya. Ang Lo Jin tanpa senjata, akan tetapi Sai Kong menggunakan senjata. Karena di sini ketua Tian Liongpang ingin menguji dari Ang Lo Jin saat dia bertempur dengan tokoh sebelumnya tanpa menggunakan senjata dan dimenangkan oleh Ang Lo Jin. Di sini ketua Tian Liongpang ingin menguji Ang Lo Jin dengan tangan kosong, kemudian dia disandingkan dengan lawannya Sai Kong dengan bersenjata. Pertandingan antara Ang Lo Jin dengan Sai Kong berjalan dengan sendirinya. Pada detik terakhir, Ang Lo Jin akan tertusuk toya Sai Kong. Dengan refleks, Bun Beng melempar ujung lengan kursi sehingga toya menancap di lantai di hadapan Ang Lo Jin. Pertandingan dihentikan oleh ketua Tian Liongpang. Semua orang ini menoleh ke arah Bun Beng, termasuk seluruh anggota dari Tian Liongpang. Maklum bahwasanya ketua mereka marah sekali karena ada tamu muda yang dengan lancang telah melempar lengan kursi ke toya yang akan menusuk pada Ang Lo Jin. Terjadilah pertengkaran mulut antara anggota
Tian Liongpang dan Bun Beng, yang bicara Bun Beng ditujukan untuk menghentikan sepak terjang dari Tian Pangcu atau Tian Liongpang atas penculikan tokoh. Nah, itulah keberanian dari Bun Beng. Dia menghadapi suatu kebenaran itu, dia sampaikan langsung kepada orang yang akhirnya timbullah kemarahan Pangcu dari Tian Liongpang memuncak dengan dipibukannya Bun Beng dengan Ciekeng atau Ciekang, anggota dari Tian Liongpang. Ketua atau Pangcu dari Tian Liongpang kagum sekali dengan Bun Beng yang cerdas dan pemberani. Itu serunya pertandingan ibu itu cukup menguras tenaga dan waktu. Bun Beng tidak mengeluarkan ilmu dari Xiao Li, akan tetapi mengeluarkan ilmu dari kitab Sampo Chin Kek. Menggunakan ilmu hebat tersebut, akhirnya robohlah Ciekang dan Bun Beng terus mengejarnya. Akan tetapi dengan kehebatan Tian Pangcu, Bun Beng roboh di kakinya. Nah, saat itu memang saat Ciekeng kalah oleh Bun Beng segera mengejar Ketua Tian Liongpang untuk bertanding pibu, dan saat itu dilayani oleh Ketua Tian Liongpang, tapi mungkin karena Bun Beng hanya mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada sekarang ini, Bun Beng akhirnya kalah oleh Ketua Tian Liongpang dan roboh di kakinya. Dalam keadaan terjepit seperti itu pun Bun Beng tidak mau menyerah dan lebih baik mati. Saat itulah muncul Sai Chu Lomo yang mengaku sebagai paman dari Bok Him. Akhirnya Bun Beng selamat dari ancaman kematian dari Ketua atau Pangcu Tian Liongpang. Namun demikian, Sai Chu Lomo berharap Bun Beng mau menjadi anggota Tian Liongpang. Akan tetapi Bun Beng menolaknya dan memilih mati daripada menjadi anggota. Akhirnya karena tidak dapat dirayu oleh Sai Chu Lomo, Bun Beng berkelahi dengannya atau dengan yang mengaku pamannya dari Bok Him, itu ibunya Bun Beng yang hasil dari perkosaan Gakiat terhadap Bok Him. Pertandingan cukup hebat dan Yu Cai Lomo mengakui kehebatan Bun Beng. Tian Pangcu berbisik pada wanita di sana sambil dia memperhatikan bagaimana hebatnya Bun Beng bertanding dengan Yu Cai Lomo. Nah, saat itu Pangcu berbisik kepada Wishiang untuk segera membantu Yu Cai Lomo sambil memancing bagaimana supaya ilmu Bun Beng keluar. Nah, pertarungan bertambah seru lagi karena Wishiang itu mengeroyok Bun Beng dengan Yu Cai Lomo. Pertarungan tambah seru. Bun Beng dikeroyok oleh dua orang, sedangkan Tian Pangcu hanya menonton sambil duduk di kursinya. Akhirnya Bun Beng sadar kalau dia dipancing untuk mengeluarkan ilmunya dan dia sengaja tidak melawan agar dapat ditangkap. Akhirnya Bun Beng dengan kecerdikannya dia membiarkan dikalahkan oleh kedua
pengeroyoknya itu. Kemudian Bun Beng ditahan, dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah dan tidak akan dikeluarkan kalau tidak mau menjadi anggota dari Tian Liong Pang. Bun Beng ditempatkan di penjara dengan ruangan ukuran sekitar 3x3 dengan dinding, lantai, dan atap terbuat dari batu. Tak mungkin dia bisa meloloskan diri, pikirnya. Dan akhirnya dia penasaran, akhirnya Bun Beng berpasrah kepada Tuhan. Ternyata Bun Beng baru mengetahui rahasia kenapa Tian Pangcu menculik dan mempelajari ilmu dari tokoh nomor 1 di dunia Kang Ou. Ternyata Tian Pangcu atau Pangcu dari Tian Liong Pang ingin menghimpun ilmu baru untuk mengalahkan Suma. Nah, ternyata itulah ambisi dari seorang istri yang merasa dikecewakan dan dia akan bertanding dengan Sumahan mati-matian dengan cara dia menyerap dari ilmu-ilmu para ketua partai persilatan dengan menculiknya. Nah, cerita ini ia dapat saat diberi makan oleh Siu Cai Lomo, kakek pamannya. 3 hari kakek Siu Cai Lomo merayu Bun Beng tetapi tidak berhasil. Bun Beng cerdik, dia mendengarkan apa yang diceritakan oleh Siu Cai Lomo. Saat ditinggalkannya oleh Siu Cai Lomo, Bun Beng berkonsentrasi dalam ruangan 3x3 itu dan dia mendengar dari konsentrasinya, dia mendengar suara gemericik air di balik dinding batu tersebut. Akhirnya dia berpikir bagaimana dia caranya untuk bisa membobol dinding. Dan dia menganggap bahwasanya setelah dia membobol dinding yang tebal itu, pasti dia akan ketemu dengan sungai ataupun sumber air yang ada di balik batu tersebut. Akhirnya dengan susah payah, Bun Beng perlahan-lahan dapat membobol dinding tersebut sehingga ruangan itu terpenuhi air. Dan Bun Beng lolos melalui lubang yang dibongkarnya. Setelah keluar dari lubang tersebut, ia diserbu bukan oleh anggota Tian Liong Pang, melainkan oleh ikan buas yang pemakan daging. Dan saat dia berkelahi dengan ikan tersebut, tiba-tiba dia dicengkeram oleh kaki burung Raja Wali dan dibawa terbanglah dia. Jadi mungkin saat itu Raja Wali sedang mencari makan di aliran sungai tersebut yang Bun Beng tempat menyelamatkan diri, tapi bukannya mendapatkan ikan yang ditangkapnya, si Raja Wali malah mencengkram tubuh Bun Beng dan dibawa terbanglah dia. Saat Bun Beng bergelantungan di kaki burung Raja Wali, tiba-tiba datanglah burung Garuda Putih yang diketahui sebagai milik pendekar Pulau Es. Akhirnya terjadi pertengkaran burung Garuda Putih dan Raja Wali yang dimenangkan oleh Garuda Putih. Yang jadi persoalan, bagaimanakah nasib Bun Beng yang bergelantungan di kaki Raja Wali? Apakah dia akan mendapatkan mukjizat kembali pada sebelumnya bahwasanya Bun Beng
menjadi korban perkelahian antara burung Raja Wali dan burung Garuda yang saat itu Bun Beng bersembunyi di dalam keranjang akar-akaran yang akan dibawa ke Pulau Neraka. Nah, itulah jilid ke-16 dari Pedang Iblis. Lanjutkan kembali di Pasang Pedang Iblis jilid ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 为我带来淡淡柔情，那样甜蜜。你对我有真。